Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali pada bagian 2, mengolah data penelitian menggunakan Smart PLS 4. Nah, pada minggu lalu, pada bagian 1, sudah kita bahas kriteria pengujian outer model, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Nah, sebelum kita melakukan uji hipotesis penelitian, kita akan bahas dulu terkait dengan teorinya ya, agar teman-teman lebih memahami uji inner model ya. Nah, ini ya. Oke, teman-teman, sebelum kita uji hipotesis, kita pahami dulu teorinya ya, terkait dengan analisis SEM PLS. Ya. Nah, kita nanti akan melakukan uji hipotesis, path analisis atau uji mediasi ya. Analisis jalur atau path analisis adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan kausal antar variabel dalam suatu model. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana variabel-variabel saling mempengaruhi dan menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat antar variabel. Nah, pada path analysis terdapat 3 variabel, yaitu variabel dependent, variabel independent, dan variabel intervening. Atau kalau dalam SEM PLS ada variabel endogen, variabel eksogen, dan variabel intervening ya. Kemudian path analysis dapat menggunakan metode PLS, SEM, algorithm, dan bootstrapping. Nah, PLS menggunakan SEM algorithm seperti sudah kita lakukan pada bagian 1, yaitu uji validitas dan reliabilitas, validitas diskriminan, R-square, F-square, SRMR atau model fit. Ya. Nah, untuk uji validitas dan reliabilitas, validitas diskriminan ini sudah kita lakukan pada bagian 1 ya. Nah, untuk berikutnya pada bagian 2 nanti kita akan melanjutkan yaitu R-square, F-square, dan model fit ya. Kemudian PLS SEM bootstrapping. Ini adalah teknik resampling dalam metode analisis statistik PLS SEM yang digunakan untuk menilai signifikansi statistik dari berbagai hasil model seperti koefisien jalur, nilai R kuadrat, dan lainnya. Dengan kata lain, bootstrapping membantu peneliti memahami seberapa kuat dan signifikan hubungan antar variabel dalam model yang mereka bangun. Dalam uji mediasi menggunakan Smart PLS 4, bootstrapping akan menghasilkan informasi mengenai pengaruh langsung, koefisien direct effect, pengaruh tidak langsung, specific indirect effect, dan pengaruh total effect antara variabel independen, mediasi, dan dependen ya, atau variabel eksogen dan variabel endogen. Nah, untuk kriteria pengujian outer model ya, ini sudah kita lakukan ya di bagian 1 ya, ini untuk validitas konvergen. Untuk validitas konvergen, loading faktornya harus lebih dari 0,7. Kemudian nilai AV harus lebih dari 0,5. Nah, ya, untuk
validitas diskriminan HTMT itu nilainya harus kurang dari 0,9. Kemudian uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha dan composite reliability itu harus lebih dari 0,7. Kemudian untuk kriteria pengujian inner model. Nah, untuk inner model ini terdapat 5 uji statistik yang perlu diperhatikan. Pertama, R-square, kemudian goodness of fit, kemudian F-square atau effect size, kemudian yang penting, kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu path coefficient atau direct effect, kemudian specific indirect effect. Nah, untuk kriteria pengujiannya, ini seperti yang tertera pada tabel ini ya. Untuk berikutnya adalah hipotesis ya. Nah, dalam penelitian ini, hipotesisnya adalah hipotesis 1, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis 2, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Dan hipotesis 3, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Nah, oke, untuk berikutnya kita akan ke aplikasi Smart PLS ya. Oke, untuk berikutnya kita langsung ke aplikasi Smart PLS. Nah, output dari pengujian outer model yang sudah kita lakukan pada bagian 1 ya. Kita sudah melakukan uji di sini outer loading. Nah, di mana sudah kita ketahui bahwa hasilnya semuanya di atas 0,7 yang artinya valid semua. Ya, kemudian kita pada bagian pertama, nah, kita sudah mengetahui nilainya, nilai AV-nya, di mana nilai AV-nya semuanya di atas 0,5 yang artinya valid semua. Ya, kemudian dari diskriminan validity ya, cross loading. Nah, ini juga sudah valid semua dari nilai cross loading, di mana ini X1 sampai X9 di sini. Nah, nilainya lebih tinggi dari Y1 dan Y2, kemudian Y1 sampai nih Y11 sampai Y16 ini juga sudah valid, di mana nilainya tuh lebih tinggi dari X1 dan Y2. Kemudian untuk indikator Y2.1 sampai Y2.3 ini juga sudah valid, di mana nilai dari indikator Y2 ini lebih besar dari indikator Y1 dan X1 yang di sini. Ya. Oke, jadi semuanya sudah valid ya. Pada bagian pertama, kita juga sudah melakukan uji reliabilitas. Nah, di sini sudah kita ketahui hasilnya bahwa nilai Cronbach alpha dan composite reliability semuanya di atas 0,7. Ya, seperti dalam teori di sini dapat kita lihat bahwa nilai Cronbach alpha dan composite reliability dikatakan reliable jika nilainya di atas 0,7. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa hasilnya adalah nilai Cronbach alpha dan composite reliability semuanya di atas 0,7. Ya, oke, dengan begitu indikator-indikator pertanyaan
pada penelitian ini dinyatakan reliable. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke kriteria pengujian inner model. Ya, untuk yang pertama, uji statistik menggunakan R-square. Ya, kita ke Smart PLS. R-square. Nah, di sini ya, R-square. Dari R-square ini dapat kita ketahui bahwa kepuasan pelanggan nilai R-square-nya 0,709. Nah, dari teori kita dapat ketahui bahwa termasuk dalam model kuat variabel loyalitas pelanggan nilai R-square-nya 0,689. Nah, ini juga 0,689. Nah, berdasarkan tabel di sini dapat kita ketahui bahwa masuk ke dalam model sedang karena nilainya di atas 0,5 dan di bawah 0 dan di bawah 0,75. Nih. Oke. Di sini dapat dijelaskan bahwa variabel kepuasan pelanggan mampu dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan sebesar 70,9%. Sedangkan sisanya sebesar 29,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar kualitas pelayanan. Loyalitas pelanggan dapat kita ketahui bahwa nilai R-square-nya adalah 0,689. Nah, ini artinya bahwa variabel loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan sebesar 68,9%, sedangkan sisanya sebesar 31,1% dipengaruhi oleh faktor lain selain faktor kualitas pelayanan. Berikutnya adalah model goodness of fit, ya. Kita bisa menggunakan SRMR. Nah, di sini dapat diketahui bahwa nilai SRMR-nya adalah di bawah 0,10 karena di sini nilainya sebesar 0,076 yang artinya nilai SRMR-nya di bawah 0,10. Nah, dapat diartikan bahwa modelnya ini sudah fit. Ya, ini nilai SRMR di bawah 0,10, maka model tersebut dikatakan model fit. Nah, untuk berikutnya adalah F-square. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan nilainya 2,433. Berdasarkan di tabel, di sini berarti masuk pengaruhnya ke besar atau kuat ya, karena nilainya di atas 0,3. Dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan di sini nilainya 0,149. Nah, di sini dapat kita ketahui dari tabel bahwa pengaruhnya itu kecil atau rendah ya. Karena nilainya di bawah 0,15 dan di atas 0,02. Jadi pengaruhnya kecil atau rendah di sini ya. Kemudian kepuasan pelanggan terhadap
loyalitas pelanggan nilainya 0,203. Di sini berarti pengaruhnya menengah atau sedang ya, karena di atas 0,15. Nah, untuk uji statistik berikutnya yaitu path coefficient, direct effect, dan specific indirect effect, kita bisa menggunakan uji bootstrapping. Ya, lanjut aja ke aplikasi Smart PLS 4. Kita klik edit, kemudian kita pilih calculate. Selanjutnya kita klik bootstrapping. Nah, kita langsung aja start calculation. Oke, sebelum kita melakukan interpretasi penilaian terhadap output dari path coefficient dari D, mengetahui terlebih dahulu kriteria pengujian dari direct effect. Nah, jika nilai p-value kurang dari 0,05, artinya berpengaruh signifikan. Jika p-value lebih dari 0,05, artinya tidak berpengaruh signifikan. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa nilai p-value pada kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan itu 0,00. Nah, ini dapat berarti bahwa memiliki pengaruh signifikan. Jadi, kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian, untuk kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, nilainya 0,000. Nah, ini dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Untuk berikutnya, kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan nilainya 0,0001. Nah, di sini dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Ini dapat diketahui bahwa hipotesis 1 dan 2 diterima ya. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Nah, berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 dan 2 itu diterima, yang menyatakan bahwa hipotesis 1, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, dan hipotesis 2, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Ini diterima ya. Berikutnya, untuk menjawab hipotesis ketiga, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan, kita menggunakan specific indirect effect. Ya, jadi pengaruh tidak langsung, ya. Di sini kita masuk ke specific indirect effect. Pengaruh tidak langsung. Ya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa nilai p-value 0,000. Nah, kita cek di sini di tabel. Nah, specific indirect effect jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka artinya memediasi. Kemudian, jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka
berarti tidak. Nah, dari hasil ini dapat diketahui bahwa nilai p-value-nya adalah 0,0000. Nah, ini artinya nilainya adalah kurang dari 0,05. Nah, artinya bahwa variabel mediasi atau intervening kepuasan pelanggan mampu memediasi variabel kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, yang artinya di sini hipotesis yang ketiga, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan diterima. Nah, untuk selanjutnya kita ke total effect. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa pengaruh dari variabel kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, maupun kepuasan pelanggan sebesar 0,465. Oke, setelah kita melakukan uji statistik dengan direct effect maupun indirect effect, dan rekapitulasi dari hasil PET analysis. Nah, oke, kita pilih ini ya, graphical output. Nah, ini merupakan rekapitulasi dari hasil PET analysis atau uji mediasi menggunakan program Smart PLS 4. Nah, demikianlah tutorial untuk melakukan uji mediasi atau PET analysis menggunakan Smart PLS 4. Oke, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, dan untuk rekan-rekan mahasiswa tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.